drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dia Fatmawati, mahasiswa PPL Gelombang 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya yang berjudul Peran Brassel's Banking melalui agen Briling BUMDesa Cakra Usaha dalam memudahkan akses sektor keuangan masyarakat Desa Tapan. Desa Tapan merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Kedungwaru yang terletak 2 km ke arah timur dari kantor Kecamatan Kedungwaru. Adapun batas-batas dari wilayah Desa Tapan sendiri adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngujang, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Gendingan, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Banguan, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ketanon. Badan usaha milik desa atau BUMDesa ini memiliki nama Cakra Usaha yang berdiri sejak tahun 2015 dan mengalami perubahan pada tahun 2016. BUMDesa Cakra Usaha berlokasi di Dusun Tapan, RT 1, RW 3, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama introduction, itu mengenai struktur BUMDesa Cakra Usaha. Yang kedua tentang visi misi dan tujuan BUMDesa Cakra Usaha. Yang ketiga tentang BUMDesa. Yang keempat tentang Brassel's Banking. Yang kelima tentang agen Briling, dan yang terakhir tentang peran Brassel's Banking melalui agen Briling BUMDesa Cakra Usaha Desa Tapan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur BUMDesa Cakra Usaha. Adapun yang menjadi penasehat pada BUMDesa Cakra Usaha Desa Tapan adalah 1. Bapak Mugiono, kedua Bapak Salamon, dan yang menjadi pengawas adalah Bapak Agus Arifin dan Ririn Wulandari. Dan yang menjadi ketua BUMDesa Cakra Usaha adalah Muhammad Khairul Huda. Untuk sekretaris ada Siti Komariah, bendahara Mira Vira Saputri, dan Humas Bambang Triwahyudo. Adapun unit usaha tentang pengkreditan yang dipimpin oleh Ibu Listiani, kedua perdagangan yang dipimpin oleh Surya Dinata, yang ketiga tentang peternakan yang dipimpin oleh Bapak Sudirman, dan yang keempat tentang perikanan yang dipimpin oleh Muhammad Khairul Anam. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari BUMDesa Cakra Usaha. Adapun yang menjadi visi BUMDesa Cakra Usaha adalah terwujudnya BUMDesa Cakra Usaha yang mandiri dan berkarakter. Yang menjadi visi BUMDesa Cakra Usaha adalah 1. Mengembangkan usaha ekonomi melalui sektor real. Yang kedua, membangun infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian desa. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi ke berbagai pihak. Yang keempat, mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa. Yang menjadi tujuan BUMDesa Cakra Usaha adalah 1. Meningkatkan pendapatan asli desa. Yang kedua, meningkatkan potensi usaha yang ada di desa. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir, memperlancar transaksi dan perputaran ekonomi. Yang selanjutnya yaitu mengenai BUMDesa atau yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik Desa. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDesa juga menjadi wadah bagi pemerintah desa dan masyarakatnya secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.
Mengacu pada teori di atas, Desa Cakra Usaha merupakan lembaga perekonomian yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan desa yang diharapkan mampu menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat dan mampu mengembangkan potensi desa, juga menyerap berbagai tenaga kerja dan menyediakan ruang untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Selanjutnya tentang branchless banking. Yang dimaksud dengan branchless banking adalah membangun infrastruktur keuangan yang memungkinkan masyarakat dan dunia bisnis untuk melakukan transaksi pembayaran elektronik setiap hari dari toko-toko retail yang bertindak sebagai agen bank, sehingga mengurangi ketergantungan atau kebutuhan akan kantor cabang bank atau infrastruktur khusus dari bank. Branchless banking juga merupakan strategi distribusi untuk memberikan jasa keuangan tanpa mengandalkan keberadaan kantor cabang sebuah bank. Kantor cabang dengan mengandalkan pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi. Didukung oleh competitive edge advantage. Yang selanjutnya yaitu mengenai BUMDesa atau yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik Desa. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDesa juga menjadi wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Mengacu pada teori di atas, Desa Cakra Usaha merupakan lembaga perekonomian yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan desa yang diharapkan mampu menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat dan mampu mengembangkan potensi desa, juga menyerap berbagai tenaga kerja dan menyediakan ruang untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Selanjutnya tentang branchless banking. Yang dimaksud dengan branchless banking adalah membangun infrastruktur keuangan yang memungkinkan masyarakat dan dunia bisnis untuk melakukan transaksi pembayaran elektronik setiap hari dari toko-toko retail yang bertindak sebagai agen bank, sehingga mengurangi ketergantungan atau kebutuhan akan kantor cabang bank atau infrastruktur khusus dari bank. Penerapan konsep bank tanpa kantor merupakan upaya bank sentral agar masyarakat, khususnya lapisan bawah, memiliki akses kepada lembaga keuangan. Program percontohan bank tanpa kantor tersebut diharapkan dapat menjadi pondasi dalam proses perluasan akses khususnya bagi masyarakat pedesaan kepada lembaga keuangan formal. Yang selanjutnya mengenai agen briling. Agen briling merupakan layanan agen laku pandai milik Bank BRI dengan menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen. Agen briling memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen briling adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif. Di Desa Tapan sendiri sudah berdiri beberapa agen dari 2 bank. Untuk agen briling sendiri terdapat 2 tempat. Salah satunya ada di BUMDesa Cakra Usaha yang beralamatkan di RT 1 RW 3 Dusun Tapan. Sedangkan yang satunya ada di RT 1 RW 8 Dusun Serut, toko milik Ibu Supri. Jadi, tujuan Bank BRI meluncurkan program briling
adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan tanpa menunggu antrian di kantor bank dan yang dapat melayani 24 jam setiap hari. Baik, selanjutnya saya akan membahas peran branchless banking melalui agen BRILINK BUMDESA Cakra Usaha. Dengan berdirinya BUMDESA Cakra Usaha, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta berperan aktif dalam meningkatkan dan membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Tapan sendiri. BUMDESA Cakra Usaha bekerjasama dengan Bank BRI. Maka dari itu, hadirlah agen BRILINK di BUMDESA Cakra Usaha. Dengan adanya agen BRILINK, membawa banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya Desa Tapan, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses sektor keuangan, terutama perbankan, tanpa ribet harus ke kantor cabang. Seperti aksesnya mudah dijangkau karena dekat dengan rumah. Menurut narasumber yang saya temui, beliau lebih senang melakukan transaksi di agen BRILINK BUMDESA Cakra Usaha karena aksesnya yang mudah dan dekat dengan rumah. Selanjutnya yaitu efisien. Efisien tentang waktu dan tenaga. Menurut narasumber lain, berpendapat bahwa dengan adanya agen BRILINK yang dekat, maka waktu yang dikeluarkan akan lebih efisien dan dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Selanjutnya mengenai administrasi. Selain aksesnya yang mudah dan dekat, biaya admin yang dikeluarkan relatif rendah, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai masyarakat. Meski sudah berkontribusi di masyarakat, bukan berarti agen BRILINK di BUMDESA Cakra Usaha tidak memiliki kendala. Kendala yang sering dialami oleh agen BRILINK BUMDESA Cakra Usaha adalah sering mengalami permasalahan dari penggunaan alat EDC sebagai fasilitas pembayaran perbankan, di mana alat ini tergantung pada kestabilan jaringan komunikasi atau provider. Alat EDC ini dapat berfungsi maksimal dalam mendukung keberhasilan suatu transaksi apabila terdapat jaringan provider yang stabil. Apabila jaringan mengalami gangguan, maka otomatis transaksi tersebut bisa terlambat atau malah tidak berhasil. Dalam hal ini, strategi yang dapat diterapkan oleh karyawan BUMDESA Cakra Usaha adalah dengan membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan masyarakat dan atau nasabah yang melakukan transaksi. Dengan membangun kepercayaan tersebut, meskipun transaksi mengalami gangguan atau keterlambatan atau malah gagal, akan kembali esok lagi untuk melakukan transaksi kembali sampai jaringan sudah stabil. Dengan strategi tersebut juga akan menarik masyarakat yang belum pernah melakukan transaksi. Selain itu, meningkatkan kinerja karyawan juga dibutuhkan untuk kecakapan pelayanan dan kepuasan nasabah dan akan menjadi citra dari suatu lembaga tersebut. Apabila karyawan memiliki pengetahuan dan kecakapan yang baik, maka nilai citra yang dibangun oleh lembaga tersebut juga ikut baik. Namun sebaliknya, apabila kinerja karyawan tersebut kurang profesional, maka citra dari lembaga juga akan turun di mata masyarakat. Peran BUMDESA sudah cukup dirasakan oleh masyarakat desa melalui beberapa unit usahanya. Salah satunya adalah unit usaha jasa agen BRILINK. Agen BRILINK merupakan bentuk kerjasama antara pihak lembaga dengan Bank BRI. Keberadaan agen BRILINK dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam pelayanan sektor keuangan, terutama perbankan. Hal ini memudahkan akses masyarakat dalam pelayanan perbankan dan efisiensi waktu.